ala ni'amihi dhahira wal batinah qadiman wa hadisan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ta'simu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu al-ayah. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan serta kenikmatan sehingga kita masih bisa tolabul ilmi. Hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam kajian online PC Pemuda Persi Soreang. Alhamdulillah juga saat sekarang banyak murid SDT yang menyimak ya, karena diberi tugas dalam kegiatan Ramadan ya, salah satunya untuk menyimak kajian online PC Pemuda Persi Soreang. Insya Allah untuk kajian online hari ini yang akan mengisinya yaitu Al Ustadz Rahman Abdullah. Supaya mengefektifkan waktu, saya persilahkan kepada Ustadz Rahman. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu dalam kajian online yang diadakan oleh pimpinan cabang Persi Soreang yang bekerja sama dengan otonom pemuda dan juga pemudi dan juga pesistri. Walaupun dalam keadaan cuaca seperti hari yang kemarin, yaitu dalam keadaan cuaca hujan, tapi saya yakin tidak menyurutkan kita dalam keadaan hujan, baik bagi operator teknisi dan juga ikhwati iman yang ada di rumah, karena sekarang tidak pergi ke masjid tapi di rumah masing-masing. Tentu tidak menjadi alasan walaupun dalam keadaan cuaca tidak mendukung. Tapi bagi kita orang yang beriman, dengan turunnya hujan ini kita selalu berdoa mudah-mudahan Allah menjadikan shayyiban nafi'an, yaitu hujan yang bermanfaat. Para hadirin ikhwatu iman yang ada di rumah masing-masing, yang sama-sama mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi oleh moderator disebutkan bahwa pada sore hari ini kita akan sama-sama membahas tema tentang masuk surga tanpa hisab. Kalau kita berbicara tentang surga, tentu yang namanya manusia, kalau ditanya siapapun itu orangnya, apapun agamanya, apakah mau ke surga atau ke neraka, pasti jawabannya ingin ke surga.
walaupun secara amal justru malah mengamalkan untuk ke neraka. Karena yang namanya manusia hidup di dunia itu bukan untuk mati, tapi untuk hidup. Cek orang Sunda mah nya ucing paeh bilatungan jelema maot balitungan. Jadi hidup itu untuk hidup, bukan hidup untuk mati. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kalian bisa kufur kepada Allah padahal kalian asalnya itu mati? Tidak ada. Dari asalnya tidak ada, oleh Allah diadakan, dihidupkan, kemudian dimatikan lagi, dan kemudian dihidupkan lagi. Sudah hidup, hidup terus selamanya. Sedangkan pilihan kita, apakah mau ke surga atau ke neraka. Walaupun ada kan ucapan, ya Allah saya tidak kuat masuk neraka, dan aku pun tidak pantas masuk surga. Kayak mana tuh? Kita sebagai manusia harus punya tujuan. Nah tentu kita juga ingin masuk ke surga. Nah kalau kita kaitkan dengan bulan Ramadan, ada yang namanya surga, disebut surga apa atau pintunya? Yang disebut dengan babur royan. Itu pintu bagi orang yang melaksanakan saum. Nah bagi kita yang sering datang ke pengajian, sering menelaah dan mendalami ilmu agama, sudah mengetahui bahwa di surga itu ada 8 pintu. Dan kita juga tahu ada sahabat yang kata Nabi itu dipanggil oleh 8 pintu semuanya. Kita tahu yaitu sahabat yang bernama Abu Bakar. Yang jadi pertanyaan, kita akan dipanggil pintu yang mana? Dipanggil pintu sholat taraweh hoream, dipanggil pintu saum, sahur kaburangan, embung di sahurna. Dipanggil pintu sodako, aya kumere, dipuji heula. Nah, jadi 8 pintu itu tentu kita sangat menginginkan. Dan tentu kita sebagai umat Nabi kan cita-cita ingin bertemu dengan Nabi. Yang ini pertanyaan, apakah Nabinya ingin bertemu dengan kita? Kita toh-tohan mengamalkan ibadah karena ingin bertemu dengan Nabi. Ternyata Nabi tidak ingin bertemu dengan kita. Kata Nabi, suhkon, diusir. Dan yang selanjutnya ketika kita ingin masuk ke surga, tentu bigoiri hisabin, yaitu tanpa hisab. Kita kan tahu ada masuk surga itu bigoiri hisabin, ada yang hisaban yasir, ada yang ke neraka dulu. Karena jangan kita orang yang beriman kepada Allah, ahli kitab saja ingin ke surga. Walaupun ke neraka hanya ayyam ma'dudah. Kami ke neraka hanya beberapa hari. Pede teuing. Nah, jadi harus kita yakini surga bukan punya kita. Berarti ingin masuk tidak bisa kehendak kita. Aku mah aing we, aing da jikerna kan tidak bisa. Karena surga itu punya Allah, berarti yang punya surga punya aturan. Dan yang punya surga punya tiket. Nah, kesempatan kita pada bulan Ramadan ini untuk meningkatkan supaya bisa mendapatkan tiket tersebut. Nah, untuk tema ini, masuk surga tanpa hisab, tentu itu cita-cita kita. Langsung tanpa dihisab, langsung masuk surga. Nah, bagaimana caranya? Yang sering mendalami kitab yang bernama kitab Tauhid atau sering kajian tentang kitab tersebut,
Dalam kitab tersebut ada babu man haqqaqat tauhid dakhalal jannah bi ghairi hisabin. Bab tentang barang siapa yang memurnikan tauhid pasti masuk surga tanpa hisab. Nah, kalau melihat judul ini nanti juga akan dipaparkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa masuk surga tanpa hisab itu harus tahqiqut tauhid, memurnikan tauhid. Rajin naik ngaji ningali ayat kopi kapal api. Kapal api ngomongan. Ini ada pengalaman ya di sebuah tempat daerah pasir, tapi bukan daerah soreang. Jadi jamaah itu akan pergi ke masjid jika melihat kantong kresek berwarna hitam. Yang di dalam kantong itu berisi kapal api 1 runtui, jarum coklat 1 bungkus, dan juga ada beras 1 liter. Kakara baik ngaji. Kenapa bu sekarang ngaji? Tibatan di imah horean mendingan ngaji itu. Ngaji teh horean di imah. Nah, apakah yang seperti ini termasuk tahqiqut tauhid? Kadang-kadang kita sebagai manusia berani berbuat sesuatu, andaikan dengan berbuat itu ada kompensasi bagi kita, ada keuntungan pribadi. Nah, karena baik ngalengkan. Tapi kalau tidak ada keuntungan pribadi, rasa berat untuk melangkah. Tapi jika dirasa ada keuntungan secara pribadi, maka dia akan berani melangkah, berani berbuat sesuatu. Jadi intinya, supaya kita bisa bighairi hisab masuk surga, harus tahqiqut tauhid. Dan supaya menjadi orang yang tahqiqut tauhid, lepaskanlah fitnah dunia. Makanya kenapa Nabi ketika beres sholat suka berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an urada ila adaril umuri wa a'udzubika min fitnatid dunya. Dan aku berlindung dari fitnah dunia. Itu seorang nabi, apalagi kita. Apa doa nama ngantar dipakai tak eta soalna urang. Dia hampir doa apa semua jangan dipakai. Kemarin saya mengatakan waktu kemarin kan siaran apa bismika Allahumma ya amut teh peureun poho. Nah, jadi tahqiqut tauhid itu harus bisa melepaskan diri dari fitnah dunia. Bukan tidak butuh kepada dunia, tapi terhindar dari fitnah dunia. Nabi kan digoda oleh orang-orang kafir Quraisy dengan fitnah dunia. Ya, kita sih mengatakan fitnahnya itu harta, tahta, wanita, sekarang plus kuota. Karena tidak ada kuota seperti tidak hidup. Tinggalin HP balik deui, tinggalin SIM kumaha engke. Itu kan fakta kehidupan sekarang. Jadi HP tertinggal pulang lagi walaupun sudah jauh. Kenapa? Separuh nyawa tertinggal di rumah. Tapi SIM tertinggal kumaha engke. Beda dengan sholat tertinggal, pengajian tertinggal, kumaha engke isuke aya di. Beda jeung HP nu katinggalin. Itu kan fakta. Nah, jadi supaya bisa menjadi orang yang tahqiqut tauhid, akibatnya masuk surga bighairi hisab, yaitu harus bisa menghindar dari fitnah dunia. Sekali lagi, bukan tidak butuh kepada dunia, karena yang namanya dakwah, jihad itu perlu kepada dunia. Tapi dunia bukan nomor 1, tapi jadikan wasilah, jembatan untuk sampai kepada akhirat. Dulu saya punya teman, waktu saya kerja di pabrik gordeng, yaitu namanya pabrik Toyiba. Biasa kalau ketika sudah beres Ramadan, Idul Fitri, suka liburan ke Pangandaran. Kebetulan ada teman saya ikut ke Pangandaran, tidak bawa bekas sepeser pun, tidak bawa baju ganti. Bagaimana dampaknya? Ngaripukeun batur. Rek diantep karunya lapari. Tadi bare baju karunya geus ngojan.
itu baru Pangandaran, tidak bawa bekal, ternyata dia juga susah plus menyusahkan orang lain. Karek ka Pangandaran, ngomong ke akhirat, nggak bisa balik ke akhirat. Nah berarti dari sekarang disiapkan. Dunia hanya sebagai jembatan. Nah jadi supaya kita bisa menjadi orang yang masuk ke surga tanpa hisab, jadilah orang yang tahqiqut tauhid, yaitu memurnikan tauhid. Nah untuk selanjutnya, apa yang dimaksud dengan tahqiqut tauhid? Di dalam kitab yang bernama Al-Mu'tasar, yang dimaksud dengan at-tahqiqut tauhid, at-tahqiq lugatan, tahqiq secara bahasa yaitu at-takhlis wa tasfiyah, memurnikan dan menjernihkan. Lihat, yang namanya murni itu tanpa ada campur yang lain, itu murni. Makanya kan dalam surat Al-An'am, ketika Allah memberikan kenikmatan susu dari hewan yang disebut labanan kholison. Yang dimaksud dengan labanan kholis itu murni tanpa campur kotoran. Nah sekarang ada orang dagang susu murni kecampur kucai es. Bisa nggak susu murni? Tidak sebetulnya secara bahasa. Karena yang namanya murni tidak tercampur apapun. Nah dilihat pengertian secara bahasa sudah dapat dipahami bahwa tahqiqut tauhid itu berbuat sesuatu tanpa ada dorongan yang lain, hanya satu, murni lillah. Kajian bebere sorangan, wah pukul lutus, aing deui capek, masih antep atuh. Jadi makanya sesuatu perbuatan, pekerjaan jika dasarnya iman tidak akan berat. Allah tidak buta, Allah tidak tidur. Apapun yang kita kerjakan pasti ada tanda-tanda ada bukti kita yang mengerjakannya. Maka yang disebut dengan makna haqqaqo yaitu khalaso wasofa, membersihkan dan menjernihkan. Berarti secara bahasa tahqiqut tauhid itu membersihkan, memurnikan tauhid. Sedangkan secara syar'i takhlisuhu wa tasfiyatuhu minasyirki wal bidai wal ma'asi wa ma yunafi tawakkula. Sedangkan secara syar'i yang disebut dengan tahqiqut tauhid, memurnikan dan menjernihkan tauhid dari syirik, baik syirik kecil, syirik besar. Kajian daek sholat, aya awen pada udah, itu kan sudah tidak murni lagi. Biasanya Allahu Akbar, ngelewat perempuan yang diincar Allahu Akbar, kalah kau. Itu kan asyirkul asghar. Yang kedua, menjernihkan tauhid dari bid'ah. Yang ketiga, dari kemaksiatan dan perkara yang menafikan tawakal. Jadi tawakal itu berbuat dulu, baru serahkan kepada Allah. Tong imah cul motor kunci tadi bawa tawakal. Bukan seperti itu. Jadi tawakal itu kita berusaha dulu sekuat baru serahkan kepada Allah. Nah jadi yang disebut dengan tahqiqut tauhid itu yang menyebabkan masuk surga tanpa hisab, membersihkan, memurnikan tauhid dari syirik, bid'ah, maksiat dan perkara yang menafikan tawakal. Kenapa? Karena tawakal kaitan erat dengan tauhid. Contoh ya, nanti contoh kasus orang yang tahqiqut tauhid, kalau saya mengatakan tidak salah lagi, yaitu Nabi Ibrahim. Contoh gini, ketika Nabi Ibrahim akan dibakar, apa yang dibaca? Ketika mau dibakar Nabi Ibrahim, apa yang dibaca? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita praktek ngegoreng barabala, hasbunallah wa ni'mal wakil, kita pakai susuk, mereka dulu. Ini pertanyaan, apakah beda yang dibaca atau beda orang?
Dulu Nabi ketika pedang di leher, siapa yang akan menolong kamu? Allah. Ngadeg-deg musuh. Akhirnya mah Allahu Akbar, musuh ngare-ngare. Dia yang pertanyaan, apakah beda yang diucapkan atau beda orang atau beda akidah? Ari seorang Allahu Akbar, ari akidah tempenya moal. Yang hujan badai horean pakajian kan. Ajakeun tunduh cenah. Nah ini diantaranya. Jadi memurnikan tauhid dari hal apapun yang akan mengotorinya. Nah diantara orang yang termasuk memurnikan tauhid itu Nabi Ibrahim. Nah supaya kita menjadi orang yang bisa memurnikan tauhid yang dampaknya dakhala jannah bighairi hisab, tentu harus tahu cara-cara supaya bisa memurnikan tauhid. Yang pertama, ilmu. Tanpa ilmu tidak bisa. Yang kedua, al-inqiyad, keyakinan yang kuat. Dan yang ketiga, yaitu karena al-i'tiqad, keyakinan yang kuat. Dan yang ketiga, al-inqiyad, yaitu tunduk. Bahasa gini ya, berserah diri, istislam. Contoh, kalau kita mendengar orang yang berserah diri, hidupnya terserah dia atau terserah orang itu. Contoh, saya berserah diri kepada Pak Bupumi. Terserah, kumaha anjeun we. Pertanyaannya, bahasa kumaha anjeun, kumaha saya, kumaha dia. Kan kumaha dia bukan kumaha saya. Ieu mah ongko Islam tapi kumaha urang hirupna. Nah, ini disebut dengan al-inqiyad, tunduk patuh. Makanya kenapa hamba sahaya dalam Al-Quran disebut abdun? Ini menunjukkan kalau kita merasa sebagai abdun, hamba, maka hidupnya bukan menurut kita. Karena kita sudah menghambakan diri kepada Allah. Terserah Allah. Kalau gering, wayahna. Nah Ustaz, pada setiap hari olahraga, vitamin diminum, buah-buahan tiap hari. Tapi habis setruk, nah hanya si itu mah tukang maksiat jajan. Kan tidak bisa seperti itu. Nah, kemarin saya sudah mengatakan di antara ciri orang yang dikehendaki Allah mendapat kebaikan, yaitu akan ditimpa musibah. Itu di antaranya 3 perkara yang bisa kita menjadi orang tahqiqut tauhid. Yang pertama dengan ilmu. Tidak mungkin bisa memurnikan sesuatu sebelum mengetahuinya. Maka mesti menggambarkan tauhid itu dengan ilmu. Tidak bisa tanpa ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah supaya mendalami itu harus dengan ilmu. Saya ditanya, Ustaz, mungkinkah ada orang yang bisa melihat jin karena dia apa? Indigo. Saya tidak menjawab ada dan tidak. Saya menjawab la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Ayat dalilna ila indigo. Tinggal gitu, mau percaya kepada apa kepada orang itu kan beres. Misalkan jin bisa berupa apa? Anjing. Ini cek Nabi, eta jin cek enak cek saha. Awas tuh anjing deung jin cek saha. Dulu mah kata Nabi. Kalau sekarang Ustaz aya orang badak jin gitu, cek orang itu yang jin gitu. Ini sebagai gambaran ya, harus dengan ilmu itu masalah tahqiqut tauhid. Yang kedua, dengan al-i'tiqad, keyakinan yang kuat. Jika mengetahui tauhid tetapi tidak meyakini, bahkan justru sombong, maka orang ini tidak dikatakan mentahqiq tauhid atau memurnikan tauhid. Allah berfirman tentang orang-orang yang kafir dalam Quran surat Shad ayat yang kelima. Aja'alal alihata ilahan wahid, inna hada la syai'un ujab. Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan. Maka mereka orang musyrik tidak meyakini keesaan Allah. Dia gambarannya.
Kalau kita sedang di jalan tol, naik mobil, sopirna aya 2 kumaha. Goyang mah mobilna. Cek nu ieu hayang hakatu cek kenca goyang mah. Nu kadua, keur ngebut nunutan supirna kumaha. Nah, sekarang kita pindahkan alam semesta henteu goyang, teu ancur, berarti hiji nu nyetirna gitu. Kabayang lamun kawasa aya 2 kasea. Nah, kalau kan andekan ada 2 penguasa akan berebut, hanya 1. Walaupun dikatakan ada orang ingin menggugurkan ketahuan kita. Katanya Allah itu berkuasa. Kenapa menciptakan malaikat? Berarti Allah butuhkan malaikat itu. Nah, saya waktu tanya sama itu, Ustaz, maaf. Katanya Allah itu berkuasa. Kenapa menciptakan malaikat? Saya menjawab, kumaha Allah ada kuasa. Kan gitu. Lamun kumaha anjeun berarti anjeun kuasa. Ya kumaha Allah kan disebutkan Allah teh kuasa. Ini terserah Allah. Jadi iktikad keyakinan bahwa kul huwallahu ahad. Karena Allah itu ahad, maka pantas dijadikan as-somad. Karena Allah itu as-somad dijadikan sandaran, maka tidak punya anak dan juga diperanakan. Ciri manusia lemah itu ingin punya anak. Yang ketiga, supaya menjadi orang yang bisa tahqiqut tauhid, al-inqiyad, tunduk. Jadilah orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Jika mengetahui dan meyakini tapi tidak tunduk dan patuh, bahkan dia malah sombong, maka tidak dikatakan memurnikan atau mentahqiq tauhid. Allah berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairim majnun. Dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami lantaran seorang penyair gila. Jadi intinya dalam segala aspek apapun, contoh ditarikan kita bekerja di instansi, bekerja di pendidikan, menjadi istri, menjadi suami, niatkan karena Allah. Ayah semangat masak yang buka tanggal hiji, tanggal kolot hari-hari mau masak. Nah itu diantaranya. Jadi jika orang mendapatkan semua ini dan memurnikan tauhid, maka surga dijaminkan kepadanya tanpa dihisab. Kenapa? Karena sudah tahqiqut tauhid, yaitu memurnikan tauhid. Nah, sebelum dilanjut tentang orang yang tahqiqut tauhid, ada pertanyaan masuk belum? Belum ada nih, Ustaz. Belum ya? Ini ada nih. Ada. Nah, kalau tidak ada kita teruskan. Belum ada. Ada ini, Ustaz. Ya apa? Dalam hadis 70.000 masuk surga tanpa dihisab, ada ukasah disebutkan termasuk diantaranya. Apa maksud sabakoka biha ukasah? Oh. Nah, untuk hadis yang ditanyakan memang betul. Jadi kata Nabi 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisab. Sahabat 1.000. Terus dia aku sahabat. Berarti orang eueuhnya. Berarti kita tidak punya kesempatan masuk surga tanpa dihisab. Bagi orang ini ngaji teh. Apakah ketika itu maka ukasah akan bertanya kepada Nabi? Maka dikatakan sabakoka biha ukasah. Sudah didahului oleh ukasah. Tapi justru di dalam riwayat Imam Ahmad yang 70 itu bukan menjadi batasan 70. Dari 70 ada bagian 1 gitu. Jadi bercabang. Intinya yang akan menjadi tahqiqut tauhid bukan melihat ukasah, tapi
Tapi lihat yang dikatakan oleh Nabi. Itu diantaranya yang pertama hadis yang ditanyakan itu kan riwayat Imam Al-Bukhari nomor 5704. Nah diantaranya satu, tidak minta diruqyah kalau ingin bigori hisab. Jadi bukan lihat lukasannya, tapi lihat sebelumnya. Nabi mengatakan satu, bahwa sifat yang menunjukkan kesempurnaan tauhid tidak minta diruqyah. Ustaz, boleh gak saya diruqyah? Yang pertanyaan, yang menyembuhkan orangnya atau doanya? Kalau doanya nggak doa sorangan, ruqyah itu. Nah, saya ditanya, Ustaz, mohon maaf, kan ada air. Ketika dibacakan lafaz bismillah apa itu berubah. Jadi kisah saya tengah malik era aku cai dibaca sekali nggak berubah, itu mah berubah-ubah sudah kali dibaca Al-Fatihah. Kan gitu harusnya. Ini era aku cai baru satu kali dibaca Al-Fatihah langsung berubah. Hari ente seberapa kali ngading Al-Fatihah tuh berubah-ubah. Nggak ada oke atuh saya pada yang macana kabeh kebagian. Jadi betul sabab peka ukasa. Tapi lihat sebelumnya ini rangkang tidak minta diruqyah. Yang kedua yaitu tidak minta dikai teh besi panas maka diharamkan kan. Lalu yang ketiga yaitu tidak melakukan tatoyur. Tahu tatoyur? Tatoyur. Karena masih gambling deui. Jadi lu suka aya anu kan itu dagang guru itu gitu. Menganggap ada hari sial. Apakah ada hari yang sial? Tidak ada. Uniknya di kita kalau mau nikah dihitung heula kan. Kaharti tanggal hiji ngeusawah kalau baduit tah mah kaharti. Ustaz, saya mau dagang supaya laku kemana menghadap. Salah nanya tong Kak Ustaz ke hal ekonomi nanya. Kalau bisa menghadap ke timur kita walungan. Di timurna, Ustaz gimana Ustaz? Walungan sani-sani. Jadi dagang itu tidak seperti ada orang dagang apa? Seperti kertas ada tulisan Arab kan huruf H, sin. Kalau kamu beli ini, kamu dagang pasti laku. Tapi udah dagang itu payu-payu. Jadi menawarkan kepada orang supaya laku, tapi mainnya dagang eta teu laku. Tanu meuli teh kau bodoh, kuno leuwih bodoh gitu. Jadi tidak melakukan tato. Yang keempat, bertawakal hanya kepada Allah. Nah, ini 4 perkara ini yang diterangkan kepada sahabat. 70 orang yang masuk surga tanpa hisab, di antara ciri-cirinya 4 tadi. Maka ukasa berdoa, doakanlah aku termasuk. Doakan ku Nabi, aboge cek Nabi sudah didahului oleh ukasa. Jadi jangan lihat ukasanya, tapi jadilah orang yang memurnikan tauhid. Ada lagi? Ada Ustaz dari Ceng Drive Volley. Ustaz tolong dijelasin apa itu tahayul, apa itu hurufat. Ya. Ari tahayul nakhoyala. Ngahayal tatahayul. Ayat teu menerangkan bahwa Allah menciptakan tuyul. Genderowo, jin, pocong. Pocong aya. Pocong aya tuh. Karena kita unik, anu maot teh dagang saminggu sepi atuh. Anu maot gang sepi saminggu. Kalau hurufat itu apa? Seperti jambe-jambe. Yang tadi kan tulisan sin, sod gitu. Maka disebut TBC kan, tahayul, bid'ah, hurufat itu. Tetap inti-intinya kepada kemusyrikan. Jadi contoh gini. Dulu di zaman sahabat yang namanya Abdullah bin Mas'ud, jadi istrinya memakai kalung. Di mana kalung ini akan mencegah penyakit. Maka kata Abdullah, buang itu syirik. Enggak kalung mah dia. Dulu pernah kan anak kecil dulu mah sama orang tua suka dipakai kalung kan. Kainan nih teh pasagi gitu. Nah itu contoh tahayul hurufat hari itu. Ada lagi Ustaz? Belum ada Ustaz? Ya, lanjut.
Nah, untuk kisah orang yang memberikan tauhid jangan jauh-jauh. Kita sering mendengarkan kan para ulama juga para asatid yaitu Nabi Ibrahim. Itulah contoh orang yang tahqiqut tauhid. Seperti diantaranya apa dalam Quran surat An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, qanitan suka kunut, tunduk kunut patuh kepada Allah, hanifan yang keempat hanif, yang kelima yang ketiga hanif, yang keempat walam yaku minal musyrikin. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang yang syirik kepada Allah. Ya, kan Nabi Ibrahim akannya main. Contoh, ketika hampir semua umat termasuk ayahnya menyembah berhala, malah membuat berhala, kan Nabi Ibrahim tidak pakai hawa nafsu, tapi akal yang pakai. Si apa nunyian patung, si bapak yang membersihkan patungnya, si bapak yang ngasih baju patung tersebut, tapi kenapa sudah beres si bapak yang minta kepada patung? Nah, akal Ibrahim kan main. Jadi salawika tidak bisa dipahami. Kalau kita mau main logik ini ya, apakah mungkin ada satu benda, contoh HP, bisa berpindah ke tempat yang lain tanpa dipindahkan? Mungkin enggak? Jam 4 teh dia HP teh, jam 5 jauh pindah ka dia daun mindahkeun mungkin enggak? Kan tidak mungkin. Tapi jika emang ada HP berpindah, berarti ada yang memindahkan. Nah, sekarang patung. Ketika ada patung berpindah, itu bukan berpindah tapi dipindahkan. Nah, itu main Ibrahim. Kenapa seperti itu? Nah, saya seperti tanya, Ustaz boleh nggak meminta kepada yang sudah meninggal? Saya jawab boleh, tapi dengan syarat. Satu, yang meninggal mandinya sendiri. Yang kedua, pakai kapan sendiri. Yang ketiga, nguburkan sendiri. So penta. Satu mal ayatnya, entong mal ayatnya. Kan tidak bisa dapat logika. Itu Nabi Ibrahim. Makanya Nabi membuktikan dengan mengajukan patung yang kecil semua, kapaknya disimpan di yang paling besar. Masalah ya pasti Ibrahim panggil. Kata Ibrahim, itu ada di mana kapaknya? Patungnya gede, berarti patung ngancurkeun. Mainnya patung ngancurkeun atau bisa gerak. Nah, maka dibalikkan logikanya. Kalau tidak bisa gerak, kenapa diminta? Kabayang ngadu ngaka indungna kuburan mah doakeun nengnya cing soleh. Amin. Jago lamun teu lumpat. Nah, sebagai logika kan Nabi Ibrahim memakainya tidak hawa nafsu. Maka Nabi Ibrahim termasuk orang yang qanit, tunduk dan patuh. Semua perintah Allah dilaksanakan. Jadi kesimpulan dari tahqiqut tauhid, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau serati. Kan kisah Nabi apa membawa siapa istrinya? Hajar dengan anaknya Nabi Ismail kan ke tempat yang tidak ada tempat sama sekali. Ya namanya tabiat istri pasti bawel. Mereka mana tuh kayak dikawin, kayak diusir gitu kan. Diasingkeun saya ngocoblak. Itulah watak perempuan jangan aneh. Tapi Nabi Ibrahim tidak menjawab. Kenapa? Karena secara manusiawi itu salah. Ngasihkeun pamajikan karunya. Jadi ngasihkeun pamajikan jeung budak karek borojo. Secara manusiawi Ibrahim ini salah, maka tidak menjawab. Nah, karena yang ditanyakan belum sampai ngocoblak itu lu. Tapi ketika bertanya, Allahu amaroka. Ketika istrinya bertanya, apakah Allah yang memerintahmu? Nah, ini yang diinginkan Ibrahim. Qala na'am. Ibrahim deg-deg memajikan jempling. Sabar nih, sabar sayang sangu. Tuh kan orang begitu.
Jadi pingin punya suami seperti Nabi Muhammad, tapi enak mau jadi Aisyahnya mau bisa tuh. Nah, itu ya diantaranya. Jadi yang disebut konita itu apapun yang diperintah oleh Allah itu dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Sudah beres diasingkan, pulang. Sudah pulang apa perintahnya? Disuruh menyembelih Nabi Ismail. Tapi budak soleh mah nggak apa badai muncit abdi mah. Mun ayeuna cuk kabur we. Tong bade pun cerita ngaji wae kabur urang. Ketika sudah beres itu, maka itulah qanitan tunduknya Nabi Ibrahim. Lalu hanifan. Apa yang disebut dengan hanif? Hanif sering diartikan lurus, tidak bengkok. Kalau kita lihat dalam hadis qudsi riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, qala Allahu ta'ala, inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullaha. Sesungguhnya aku menciptakan semua hambaku tanpa terkecuali. Jadi semua hamba Allah, semua manusia diciptakan dalam keadaan hunafa. Hunafa itu bentuk jamak dari hanif. Nah, hunafa diartikan lurus, lempeng, bengkok itu. Nah, apa yang disebut dengan hanif? Mailun anid dolalati ilal istiqomah. Berpaling dari kesesatan menuju kepada istiqomah. Kalau kita mendengar kata istiqomah, apa yang terbayang? Ancep pancep tina kahadean kan istiqomah. Lamun tinu goreng si eta istiqomah mabok wae. Salah kaprah eta teh. Istiqomah itu kepada kebaikan, kalau kejelekan jumud. Berarti hanif itu asal artinya manusia diciptakan dalam keadaan mustahil bermaksiat. Jadi mah mungkin aya jama tara salat moal, berarti sato eta teh. Ngan wujud jelema. Lagi. Jadi kalimat hunafa akulah itu menunjukkan bahwa manusia diciptakan itu bukan untuk bermaksiat. Berarti mustahil ada manusia tidak sholat, ada manusia teu di baju. Jadi mun tertutup asa tegenah, mun dibuka genah, aya nu kitu kan. Contoh kan. Kalau kita mau melihat dulu kata orang tua dulu yang suka apa di sawah, mana bahasa teh mider, kamu nintringan belok. Apa? Kita mah suara ke urang mun mider, maju, tapi ngom adan Allahu akbar, mun naik munding kalakakeun. Jadi pinter mana? Mun naik mundingna. Munding banget ti kana salat dunungan, ari nu kada mundingna Allahu akbar. Cicing teu ngarti kana salat dunungan. Nah, jadi hanif itu manusia diciptakan dalam keadaan mustahil bermaksiat. Jadi moal aya jangan masuk maksiat. Berarti masuk maksiat lain jelema sanjana. Nah itu khalaqtu ibadi hunafa'a kullaha tanpa terkecuali. Nah, Nabi Ibrahim disebut hanif kenapa? Karena berpaling dari kemaksiatan. Ayahnya berbuat musyrik, Ibrahim tidak, maka disebut hanif. Hanya satu-satunya Nabi Ibrahim. Lalu dibakarlah Nabi Ibrahim. Jadi pertanyaan, apakah Nabi Ibrahim kuat dibakar api atau apinya berupa sifat? Tuh. Kan kita sering, apa mukjizat Nabi Ibrahim kuat dibakar api? Salah. Jadi Nabi Ibrahim tidak kuat dibakar api, tapi tidak terbakar ketika dibakar api. Jadi pertanyaan, apakah Nabi Ibrahimnya kuat atau apinya jadi dingin? Lamun jadi dingin tapi nak kaduduk atuh suluh-suluhna. Tahu. Andaikan apinya jadi dingin, kenapa kayu bakarnya terbakar? Tuh seuneu wae tuluk kanu nyiptakeunana. Ceuk pangeran, ye seuneu tiis keur Ibrahim. Keur suluh? Henteu.
Jadi api saja berani merubah sifat karena perintah Allah. Ini jelema meuni hese. Tidak di baju meuni embung hanya dibuli giru ya. Jadi kalah sama api. Nah siga gajah kan di zaman Abraha. Cek Allah diuk. Nah orang jelema sujud embung. Nah jadi contoh orang yang tahqiqut tauhid yaitu Nabi Ibrahim. Maka di akhir ayat walam yaku minal musyrikin. Itulah contoh tahqiqut tauhid Nabi Ibrahim. Semuanya diserahkan kepada Allah. Apapun yang kita lakukan, amal apapun, ibadah apapun itu lillahi ta'ala. Namun itu ada yang pertanyaan lagi nggak? Ada Ustaz? Ya silakan. Dari ini Ustaz Pulki di Skamenak saatnya. Bagaimana status orang gila di akhirat? Bagaimana status orang gila di akhirat? Namun kasuga KPH nu gelo berarti. Genah nu gelo gitu mah antusna. Kan gini. Yang namanya manusia itu menjadi mukallaf jika sudah mencapai satu dewasa. Yang tidak menjadi mukallaf anak kecil, majnun, sobiun, anak kecil lalu apa? Nurupi aqlamu teh kan. Anina ini hatta istaikido termasuk orang gila. Bagaimana nasib orang gila nanti di akhirat? Yang tahu hanya Allah. Nah, Ipan tanyakan ketika dia tidak gila, Allah tahu apa yang akan dia lakukan. Tapi andai kan sebelum gila dia soleh, nyaeta udah dihisab. Saya tidak bisa menentukan nu gelo ka surga, bisa kabehan gue juga relo kata gitu kan. Tapi unikna gitu. Aya nu gelo asup ka masjid, iseng sedikit nu teu gelo geus sok. Nu gelo asup ka masjid, iseng sedikit nu teu gelo jadi lieur, nang gelona itu. Jadi gila itu menjadi apa? Tidak menjadi mukallaf sehingga hatta ya gila dia menjadi sadar kan. Lalu bagaimana nasibnya nanti di akhirat? Hanya Allah yang tahu ketika dia tidak gila dia akan berbuat apa. Andaikan sebelum gila dia orang soleh ya ke surga. Andaikan sebelum gila dia orang bermaksiat kan banyak orang yang sehat stres jadi begelo. Kenapa? Karena tidak bisa menerima keadaan. Ini contoh kasus ya. Ada orang bengis tapi dia stres berat karena perempuan gelo ya. Itu diantaranya kan. Jadi jangan melihat orang itu karena kecantikan, tapi lihatlah karena kesolehan. Nah itu diantaranya. Jadi orang gila bagaimana nasib di akhirat ya Allah alam bisawab, yang tahu hanya Allah. Tapi andaikan sebelum gila ada seorang maksiat itu yang dihisab, tapi sebelum dia orang soleh itu yang dihisab. Nah itu ada lagi nggak? Belum ada Ustaz. Ya kalau tidak ada sebagai penutup ya karena udah jam 5. Jadi intinya masuk surga tanpa hisab itu subut berdasarkan dalil. Tapi cara mencapainya untuk masuk surga tanpa hisab yaitu harus bisa menjadi orang yang tahqiqut tauhid, memurnikan tauhid. Bagaimana intinya memurnikan tauhid dari syirik, dari bid'ah, dari maksiat dan perkara yang akan menafikan tawakal. Contoh kasus yaitu Nabi Ibrahim. Jadi apapun yang kita berbuat tidak ada tujuannya dan tidak ada yang mendorongnya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, kita di surat sing atusan Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairu. Jadi bukan khairoli. Mudah-mudahan Allah mengambil dengan tangan kita kebaikan bagi Islam. Jadi bukan baik bagi kita. Tapi kita berbuat itu khairun lil Islam wal muslimin. Intinya lillahi ta'ala. Ini apapun yang kita perbuat tidak lepas dari tahqiqut
tauhid supaya dia termasuk kepada orang yang masuk surga bi goiri hisabin, seperti yang ditanyakan seperti ukasa. Itu bisa dengan syarat-syarat munikanlah tauhid. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat khususnya bagi saya, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khairan katsiran kepada Al Ustaz Rahman yang telah memberikan ilmunya. Mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz Rahman menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah, untuk kajian online hari ini sudah selesai. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan terima kasih atas perhatiannya, dan juga terima kasih kepada tim kreatif yang telah bertugas. Seperti biasa, untuk penutup ada sebuah nasihat dari orang tua ideologis kita di Persatuan Islam, yaitu Pak Isa Ansori, yang mana Pak Isa Ansori ini dijuluki sebagai singa podium dan salah satu orang yang terdepan menentang keberadaan komunis di Indonesia. Pak Isa Ansori menulis di dalam bukunya Mujahid Dakwah bahwa agama hanya akan bisa dirasakan oleh orang yang menegakkan agama di dalam dirinya. Allahu yakhudhu bi aidina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.